Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita awali dengan berdoa. Ibu minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Doa selesai. Baik, apa kabar kalian hari ini semuanya? Ya, sudah sempat makan siang? Sudah. Ada yang tidak hadir hari ini? Nah, berapa orang yang tidak hadir? Ada 4 orang ya. Karena sakit atau karena izin? Izin sakit ya. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Baik, apakah kalian sekarang sudah ada rasa semangat? Sudah mendekati nggak semangat? Oh, kurang semangat ya. Baik, coba biar kalian rileks, kita sama-sama tepuk semangat. Silahkan, ayo berdiri di tempatnya masing-masing. Pernah ibu pakai tepuk semangat di kelas ini nggak ya? Pernah ya? Nah, kita ikuti, harus semangat, nggak ada yang tanpa tenaga. Nah, jadi tepuk semangat, semangat, tapi nggak seperti ini nih. Kalau ini nggak ada tenaganya, itu tenaganya hilang. Kita ulangi lagi, 1, 2, 3, tepuk semangat, semangat. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik, pada pembelajaran kali ini Ibu akan mengawali dengan game kartu merah dan putih ya. Game ini sebenarnya terkait dengan pertanyaan benar dan salah ya. Mungkin pernah kita praktekkan. Nah, nanti kalau pernyataan yang Ibu bacakan kalian menganggap salah, berarti pakai kartu putih ya. Kalau pernyataan yang Ibu bacakan kalian anggap benar, berarti angkat kartu merah. Ibu minta tolong dengan cepat ini dibagikan. Sudah siap? Nanti kalau sudah dibacakan pernyataannya, hitungan 1, 2, 3 langsung diangkat ke atas. Pernyataannya kalian dengarkan dengan cermat. Nah, pemegang kedaulatan dalam suatu negara demokrasi adalah rakyat. Benar atau salah? 1, 2, 3, angkat kartu kalian. Ya, kalau yang merah itu berarti benar, yang putih itu salah. Nah, sudah siap? Ibu bacakan kunci jawabannya. Nah, ya, merah atau putih? Nah, jangan ikut-ikutan, yakinnya bagaimana? Baiklah, Ibu bacakan jawabannya. Mau dengarkan? Jadi, pemegang kedaulatan dalam suatu negara demokrasi itu ada di tangan rakyat. Maka kartu yang harusnya kalian angkat adalah kartu ya. Tepuk tangan dong untuk kalian yang semuanya merah. Jadi merahnya ini nggak nebak kan? Nebak tapi benar. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Definisi ini dipopulerkan oleh Soekarno. Pernyataannya benar atau salah? 1, 2, 3, angkat kartu kalian. Ya, sudah. Baiklah, akan Ibu bacakan kunci jawabannya. Ya, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, ini definisi ini dipopulerkan oleh Abraham Lincoln. Maka pernyataan yang harus kalian angkat adalah kartu putih. Satu lagi ya. Satu lagi. Prinsip dalam suatu negara demokrasi adalah menghargai dominasi mayoritas. Pernyataan ini benar atau salah? 1, 2, 3, angkat kartu kalian. Ya. Baiklah, akan Ibu bacakan jawabannya.
Menghargai dominasi mayoritas itu bukanlah prinsip dari suatu negara demokrasi. Karena tidak hanya yang mayoritas saja yang dihargai, tapi yang minoritas atau yang sedikit pun juga dihargai dalam negara demokrasi. Harusnya kartu ini dong yang diangkat. Oke. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong untuk kalian semua. Langsung dikumpulkan, Ibu minta tolong kartunya langsung dikumpulkan biar tidak tercecer. Nanti akan kita gunakan lagi pada kesempatan yang lain. Pada pembelajaran kali ini kita akan memahami tentang hakikat demokrasi, gitu ya. Untuk kriteria ketuntasan minimal pada materi ini 75 ya. Kalau nilai kalian mengikuti ujian nanti nilainya 75 berarti tuntas, gitu ya. Memahami hakikat demokrasi. Nah, sebelum masuk ke pemahaman tentang hakikat demokrasi, ada yang pernah dengar istilah demokrasi? Kapan pernah dengar istilah demokrasi? Baru saja, baru saja. Atau menurut kalian kalau kita berbicara tentang demokrasi, terkait dengan apa sih demokrasi itu? Atau kalau ibu menyebutkan istilah demokrasi, maka yang terpikirkan dalam benak kalian, oh demo begitu ya, demo ya demo, atau unjuk rasa begitu ya, unjuk rasa Bu, menyampaikan aspirasi, menyampaikan suara begitu ya. Baiklah. Sebelum pembahasan ibu sedikit cerita nih asal mula tentang demokrasi. Jadi kalian mungkin pernah dengar di negara Yunani kuno gitu ya, Yunani kuno, tepatnya di kota Athena ya. Pasti peristiwanya sebelum Masehi ya. Jadi di Athena saat itu perempuan itu nggak boleh menyampaikan aspirasi ya. Perempuan nggak boleh menyampaikan aspirasi. Kemudian orang miskin juga nggak boleh menyampaikan aspirasi, menyampaikan suara, itu nggak boleh gitu. Nah, kemudian saat itu juga kalaupun menyampaikan aspirasi itu tekniknya atau caranya, karena penduduknya masih sedikit ya. Ini kan sudah sebelum Masehi, berarti udah negara kuno, negara lama, negara tua kan. Nah, penduduknya nggak sampai seperti di Indonesia 270 juta ya. Nah, kalau mau membuat sebuah keputusan, membuat program, membuat kebijakan, memilih pemimpin, itu cukup dengan tunjuk jari ya. Nah, kemudian yang teriakannya paling banyak, salah satu dari 5 nama ini itulah sebagai pemenangnya ya. Jadi suara, untuk menentukan suara itu dengan cara apa tadi? Teriakan tadi ya, dengan cara teriakan, dengan cara cuman cukup tunjuk jari gitu. Nah, coba bayangkan kalau di negara kita mau pilih presiden dengan teriak, nggak terdengar ya, 270 juta, gimana caranya? Nah, itu demokrasi pada awal-awalnya. Nah, di dalam perkembangannya saat itu, Solon sebagai pemikir ya waktu itu tentunya, wah kalau begini terus, gawat ini, masa orang kaya saja yang punya suara, ya, orang miskin gimana? Gimana dengan perempuan? Nggak ada hak suara, ya, nggak punya kesempatan untuk bersuara. Sehingga, nah, Solon mempunyai ide perempuan itu diperjuangkan untuk memberikan suara, ya, tidak hanya laki-laki dewasa saja, ya, perempuan pun juga diberikan, ya. Itu salah satu perjuangannya Solon pada saat itu, salah satu ya. Nah, demokrasi itu sendiri kemudian menyebar untuk dipakai di seluruh dunia, gitu ya, di seluruh dunia, sampailah kemudian Indonesia sendiri pun mengenal dengan demokrasi. Tentunya demokrasi di setiap negara itu berbeda-beda, gitu ya. Nah, disesuaikan dengan, salah satunya disesuaikan dengan ideologinya. Tuh, kalau di Indonesia itu kita mempunyai ideologi Pancasila, maka demokrasi yang dijalankan itu adalah demokrasi Pancasila. Pada kesempatan kali ini nanti Ibu akan bentuk kalian beberapa kelompok
yang akan menemukan terkait dengan hakikat demokrasi, ya. Nanti ada yang mencari tentang materi apa itu demokrasi sih. Nah, kemudian macam-macamnya demokrasi itu apa saja. Kemudian prinsip-prinsipnya demokrasi itu apa saja. Kemudian prinsip dari demokrasi Pancasila itu sendiri apa saja. Nah, berarti ada berapa kelompok nih kalau misalnya masing-masing kelompok itu punya satu tugas untuk menemukan materi tadi. Ada berapa kelompok? Ada empat kelompok. Nah, nanti dalam pengerjaannya sumber yang bisa kalian pakai boleh menggunakan internet, boleh buku paket, boleh bahkan yang ibu bagikan di HP kalian itu ada yang bentuknya video. Nah, siapa tahu tertarik dengan video, buka videonya untuk memahami, untuk menemukan materi yang akan kalian cari. Nah, ada yang bentuknya PowerPoint, ya, yang ibu bagikan di HP kalian boleh dibuka nanti. Kalau nggak ada pakai datanya, tinggal lapor saja, Bu, nggak ada pakai data. Nah, ibu hotspotkan, aman, ya. Berikutnya ada yang bentuknya modul, ya. Nanti, oh saya mau buka modul saja, ini kayaknya lebih mudah. Nah, atau saya males semuanya, saya pinginnya internet saja, ya silahkan. Baik, kita langsung saja masuk ke pembentukan kelompok, ya. Ibu tidak menentukan kalian mau berkelompok dengan siapa, tapi ibu akan menentukan tempatnya saja, ya. Kalau 4 kelompok berarti ada kelompok A, B, C, dan D. Nah, ada satu tempat yang akan ibu siapkan untuk teman-teman kalian yang mungkin ingin bekerja secara individu, bukan kelompok. Bisa dipahami ya? Jadi Bu, kalau individu boleh saja Kak Bu, oh boleh mengerjakan sendiri. Atau Bu, saya tetap kelompok saja, boleh dengan kelompok. Baik, silakan untuk yang di sini untuk kelompok A, belakang sana kelompok B, sini kelompok C. Nah, posisi di belakangnya lagi kelompok D, ya. Nah, untuk baris ini untuk kalian yang ingin bekerja secara individu. Bisa dipahami sampai di sini instruksinya? Baik, silahkan kalian menempati tempat duduknya, ya. Apakah kalian akan berganti dengan teman-teman kalian yang ada sekarang atau hanya di sini saja? Nah, itu terserah, ya. Kelompok sudah terbentuk, akan ibu sampaikan apa yang harus kalian temukan di dalam diskusi kelompok. Baik, silahkan bergerak atau tetap di situ. Kalau di sini berarti kalian individu kerjanya, ya. Untuk yang kelompok ada di sini dan baris yang pertama. Baik, tadi Ibu sudah memberikan waktu lebih sampai 25 menit nih. Kita mulai dari kelompok yang mempunyai materi tentang hakikat demokrasi. Nah, silakan kelompok A. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok A. Nah, sambil duduk kalian tepuk semangat ya. Nah, kita mulai yuk, kalian yang memandu tepuk semangatnya. Yuk, tepuk semangat. Ya, hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Nama anggota kelompok kami yang pertama adalah Satria Fauzan Ramadhani, yang kedua saya sendiri Muhammad Fadel, yang ketiga Fadila Zainur Saputra, yang keempat Ramadan Syahtri Atmaja. Terus sekarang.
Yang pertama, saya akan menjelaskan makna demokrasi menurut beberapa ahli. Menurut Joseph Semel, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Yang kedua, Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh negara dan unsur rakyat, dan untuk rakyat. Ya kan? Yang ketiga, Aristoteles. Demokrasi adalah kebebasan setiap warga negara untuk saling berbagi kekuasaan. Demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Menurut Quentijoro, demokrasi adalah sistem yang mendorong rakyat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara. Lalu menurut Munir, pengertian demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara di mana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, di mana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan, baik secara langsung maupun wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur. Yang terakhir, menurut Hauskaysen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat yang melaksanakan kekuasaan negara. Lalu ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Sekian, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Intinya demokrasi ini setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang pendapat Pak Ani tentang demokrasi, apa yang bisa kalian simpulkan tentang demokrasi? Menurut kami, tentang demokrasi adalah sistem yang mendorong rakyat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara. Demokrasi itu sebenarnya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi kekuasaan yang terbesar itu sebenarnya ya rakyat gitu ya. Rakyat berpartisipasi di dalam pemerintahan gitu kan, aktif di dalam pemerintahan. Gimana caranya aktif dalam pemerintahan? Ya boleh dengan cara menyampaikan pendapat, ya menyampaikan suara. Kalau di situ ada pemilu berarti ikut dalam kegiatan pemilu untuk memilih. Ya apakah di situ ada pemilu presiden berarti harus ikut memilih presiden dengan cerdas, cermat, gitu ya. Baik, ayo sudah pertanyaannya mana? Ya silakan dari kelompok apa ini? Kita lihat kelompok C, silakan. Oh perkenalan silakan. Coba kita ambil klip ini. Pertanyaannya silakan disampaikan. Ya. Saya dari kelompok C akan memberikan pertanyaan saya. Bisakah kita memaksakan pemahaman tentang demokrasi kepada orang lain? Bisa nggak kira-kira kamu paksain ke ibumu, ibu harus paham bahwa demokrasi itu ya seperti ini begitu. Boleh nggak memaksakan begitu? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Jadi nggak harus dipaksakan karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak boleh. Kita tidak boleh maksa orang gitu, Pak. Betul, sip, betul. Karena itu dia nggak boleh. Tidak boleh dimaksakan. Oh, tidak boleh dipaksakan gitu ya. Baik. Silakan dari kelompok B, C. Nah, boleh maju ke depan. Diajukan pertanyaannya dari kelompok B. Kelompok B, kelompok yang lainnya dipersiapkan.
Ya. Oh, masih dicatat. Yang sudah ada kelompok C? Sorry, kelompok E, kelompok mana lagi nih yang belum? Secepatnya. Bagaimana cara demokrasi? Bagaimana demokrasi itu bisa diterapkan dengan baik. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu pertanyaan dari kelompok D. Nah, silakan ditemukan jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Jadi cara baik untuk menyampaikan demokrasi adalah yaitu dengan menjalankan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Gitu ya, prinsipnya kan gitu. Kalau rakyat diikut sertakan, tidak dicuekin, didengarkan suaranya, itu sebenarnya sudah menerapkan demokrasi atau sistem demokrasi di negara tersebut. Tapi suara rakyat diabaikan, tidak didengarkan, nggak peduli. Yang penting di pemimpin itu sendiri yang diutamakan. Ya tentunya belum masuk ke dalam sistem demokrasi itu sendiri. Nah, lebih jelasnya seperti apa prinsip-prinsip demokrasi itu akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya yang akan disampaikan oleh kelompok B ya, tentang prinsip-prinsip demokrasi. Baiklah, kita beri aplaus ya untuk kalian semua. Silakan ditutup. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon